Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelanggaran hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Tujuan utamanya adalah pencegahan tindakan kriminal dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh penegakan hukum pada kasus yang terjadi pada saat ini adalah kasus narkoba yang melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum yang ketat berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara dan denda, tergantung jenis dan jumlah narkoba. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk membantu pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, penanganan kasus narkoba tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Adapun prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang pertama yaitu keadilan, yang merupakan hukum yang diterapkan secara objektif dan tidak memihak. Yang kedua ada kesetaraan, yang merupakan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga ada transparansi, yang merupakan proses penegakan hukum terbuka dan dapat dipantau. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itulah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Hak seseorang dapat dibatasi undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal, namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani proses dulu. Keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan. Hukum dan HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hukum yang berkeadilan bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia sehingga setiap individu dapat menikmati kebebasan dan hak-haknya secara penuh. Adapun keterkaitan antara hukum dan HAM yang berkeadilan, yang pertama yaitu hukum sebagai alat perlindungan HAM. Hukum berperan penting dalam melindungi HAM dengan cara yang pertama yaitu mengatur norma dan standar. Hukum menetapkan norma dan standar yang jelas untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur mekanisme perlindungan. Hukum mengatur mekanisme perlindungan HAM seperti pengadilan, komisi HAM, dan lembaga lainnya. Dan yang ketiga, mengatur sanksi. Hukum menetapkan sanksi bagi pelanggar HAM sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Berikutnya contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu pembunuhan terhadap aktivis HAM. Pembunuhan terhadap aktivis HAM yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dan yang kedua, penahanan sewenang-wenang. Penahanan sewenang-wenang terhadap individu tanpa proses hukum yang adil. Dan yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti minoritas atau perempuan. Dan yang terakhir, peran hukum dalam mencegah pelanggaran HAM. Hukum dapat berperan dalam mencegah pelanggaran HAM dengan cara yang pertama yaitu mengatur pendidikan dan kesadaran.
Hukum dapat mengatur pendidikan dan kesadaran tentang HAM, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur mekanisme pengawasan. Hukum dapat mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan HAM, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Dan yang terakhir, mengatur sanksi yang efektif. Hukum dapat menetapkan sanksi yang efektif bagi pelanggar HAM, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, hukum yang berkeadilan dapat berperan penting dalam melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Adapun tantangan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama ada korupsi. Korupsi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak keadilan dan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada ketidaksetaraan akses keadilan. Keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat tertentu seperti masyarakat miskin atau terpencil. Kemudian yang terakhir, ada proses peradilan lambat. Proses peradilan yang memakan waktu lama sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dari tantangan tersebut, dapat disimpulkan upaya untuk mewujudkan penegakan hukum berkeadilan. Yang pertama ada reformasi hukum. Reformasi hukum ini mengubah sistem hukum untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas aparat hukum. Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas aparat hukum. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Studi kasus yang kami ambil adalah dari Kota Yogyakarta tentang hak asasi manusia. Kota Yogyakarta merupakan daerah yang peduli HAM, terlihat dari kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menjamin hak dasar warga. Hal ini tercermin pada akses pendidikan dan kesehatan yang merata, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Kota Yogyakarta juga menjunjung kebebasan berpendapat dan menjaga ruang demokrasi, sehingga identitasnya sebagai kota budaya dan pendidikan selaras dengan nilai kemanusiaan. Dapat disimpulkan, penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami konsep penegakan hukum dan prinsip-prinsip dasarnya, serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia, kita dapat memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak manusia. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan melindungi HAM harus terus dilakukan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan menghormati hak-hak dasar manusia.